sudah dibanjiri dengan di media sosial, YouTube dan sebagainya, itu mengarahkan kita ini jauh dengan Tuhan. Mengarahkan jauh itu maksudnya begini, dia tetap mempercayai adanya Tuhan, atau dia tetap percaya adanya surga, tetapi dia tidak punya kerinduan ke surga. Itu maksudnya. Dia nggak mau ke surga, tapi dia juga tidak rindu ke surga. Betul. Bang, lebih ekstrim lagi, dunia mengarahkan kita seolah-olah tidak ada Tuhan. Nah, itu lebih bahaya lagi, Bapak Ibu. Jadi akhirnya kalau kita sudah sudah terjerat dengan filosofi dunia, maka pasti akan berdampak dalam hidup kita setiap hari. Orang yang tidak pernah memikirkan surga, pasti hidupnya sembrono, Bapak Ibu. Kelihatan. Dia akan menjalani hidup sembrono. Tahu ada surga, tetapi dia tidak menginginkan pergi ke surga. Ngerti Bapak Ibu ya maksudnya ya? Tidak rindu ke surga, gitu. Ketemu Tuhan itu tidak ada kerinduan sama sekali. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kita hari ini terus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seharusnya mengubah hidup kita. Karena hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa atau yang melakukan firman itu yang akan diselamatkan. Kalau orang, walaupun itu orang Kristen atau pendeta sekalipun, kalau dia tidak melakukan firman, tidak melakukan kehendak Bapa, dia tidak akan pernah selamat. Alkitab mencatat demikian. Sebab hanya orang-orang yang taat, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang melakukan kehendak-Nya, dia nanti yang akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Mari kita lihat satu ayat di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Rasul Paulus tegas berkata kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa satu-satunya kekuatan yang dari Allah yang dapat menyelamatkan hidup saudara dan saya, orang percaya, adalah Injil. Firman Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Satu-satunya yang dapat merubah hidup orang percaya adalah Injil. Makanya Bapak Ibu, kebenaran yang kita terima, kebenaran yang dari Injil, artinya Injil itu pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seharusnya mengubah orang percaya. Kebenaran yang kita terima harusnya mendesak kita untuk berubah. Kalau sampai kita dengar kebenaran tidak terdesak untuk berubah, ada yang salah pasti ada yang keliru. Berarti itu Injil yang dimodifikasi. Kalau di dalam surat Korintus, Injil yang lain atau Yesus yang lain. Tetapi kebenaran Allah atau Injil itu seharusnya mengubah orang percaya. Ya iyalah Bapak Ibu, betul nggak? Masa sih kita sudah dengar firman tidak berubah, kan itu kan masalah ya Bapak Ibu. Makanya kalau orang Kristen sampai rambutnya putih, tidak berubah-ubah, masih seperti dahulu kala, masih temperamen, wah itu berarti dia belum mendengarkan Injil yang benar. Karena yang saya percayai bahwa Injil yang benar, Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mengubah orang. Dan saya sudah banyak bertemu dengan orang-orang yang diubahkan melalui pengajaran Yesus. Maka saya sering, kalau Bapak Ibu perhatikan saya jarang, bukan saya tidak percaya dengan perjanjian lama, tetapi orang Kristen
standarnya perjanjian lama. Rasul Paulus dikatakan di dalam Galatia pasal yang ketiga, engkau dibenarkan bukan melakukan hukum Taurat, tetapi iman kepada Yesus. Iman dalam Yesus Kristus artinya kita melakukan firman dan menghidupi apa yang pernah dihidupi oleh Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia. Itulah Kristen, Bapak Ibu. Maka Kristen itu artinya, Kristian itu artinya to be Christ, menjadi seperti Kristus. Maka sebutan Kristen pada zaman abad pertama itu adalah sebenarnya olok-olokan, hinaan, ledekan kepada orang-orang yang percaya pada Yesus. Disebut Kristen karena hidupnya seperti Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau kita terus mau berubah, harus terus mendengarkan pengajaran yang dari Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Belajar, Bapak Ibu harus belajar. Karena perubahan itu tidak otomatis, tetapi harus diperjuangkan. Maka kalau saya berkhotbah di gereja itu, kalau kita orang Kristen tidak nekat, nggak bisa berubah. Kalau kita tidak nekat ya, Bapak, yang kadang-kadang kita sudah giat aja, betapa merubah kodrat dosa kita aja, aduh, perlu perjuangan. Apalagi yang tidak pernah nggak pernah ibadah, nggak pernah belajar firman, wah itu tambah jauh. Coba Bapak Ibu selidiki dari tahun ke tahun, apakah kita mengalami perubahan nggak dalam hidup kita? Saya percaya kalau kita terus-menerus mendengarkan Injil kebenaran, pasti hidup kita diubahkan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kematian Tuhan Yesus itu bukan hanya menebus kita, mengampuni dosa kita, tetapi mengubah manusia batin kita, Bapak Ibu. Mengubah karakter kita. Jadi kematian Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengampuni, selesai, Bapak Ibu. Tidak. Tetapi mengubah manusia batin kita yang berkodrat dosa supaya memiliki kodrat Allah. Amin, Bapak Ibu. Jadi Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10b, dia berkata demikian. Aku datang supaya mereka memiliki hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan itu bahasa aslinya itu perisos, artinya high quality. Artinya supaya hidupmu itu berkualitas, tidak seperti orang-orang yang tidak mendengarkan Injil. Itu kira-kira. Bukan disalahartikan kelimpahan itu kita punya segalanya secara materi, tidak. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya perisos itu high quality. Kita memiliki kualitas. Makanya kalau orang Kristen itu seharusnya unggul dalam moral, unggul dalam karakter, bahkan kalau kita kerja unggul dalam etos kerja, harusnya. Karena Tuhan mengatakan demikian. Aku datang supaya mereka memiliki hidup yang berkualitas. Bagaimana memiliki hidup yang berkualitas? Maka kita terus belajar Injil, belajar kebenaran yang terus akan mengubah manusia batin kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita harus berubah, Bapak Ibu. Makanya kalau saya kemarin itu, bagaimana ya Tuhan mengubah? Salah satunya, Bapak Ibu, manusia batin ini kan tidak kelihatan, Bapak Ibu, betul nggak? Sesuatu yang tersembunyi, tidak kelihatan. Kalau perbuatan-perbuatan kita kan kelihatan, tetapi hati atau manusia batin itu kan sesuatu yang tidak kelihatan. Ibarat pohon itu kan seperti akarnya. Pohonnya kelihatan, tetapi akarnya. Lah, Tuhan Yesus tuh mengubah sesuatu yang tidak kelihatan itu, manusia batin ini. Sebab dari hati akan keluar ucapan, betul? Kalau hatinya bersih, ucapannya bersih, Bapak. Makanya Tuhan juga berkata, bukan sesuatu yang najis itu bukan sesuatu yang aku makan, tetapi yang keluar. Sebab apa yang keluar itu keluar dari hati kita. Makanya Tuhan Yesus itu selalu memperbaharui hati kita, manusia batin kita. Nah, kita lihat di dalam, berbeda dengan ini. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-15. Ya, cepat aja, Matius pasal 15.
Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 8 dan 9. Nah, Yesus ini berkata kepada bangsanya sendiri, berkata demikian, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dan ini kan lucu Bapak Ibu, bangsa ini beribadah kepada Tuhan, tetapi Tuhan tahu hatinya itu jauh. Seharusnya kan ibadah itu mendekatkan diri kepada Tuhan, betul nggak? Agama itu tujuannya mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, agama itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, Tuhan melihat bangsa ini melakukan ibadahnya, tetapi ajarannya lihat adalah perintah manusia, sehingga hatinya itu jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, secara lahiriah bangsa ini menjalankan ibadahnya secara lahiriah, tetapi Tuhan katakan hatinya belum beres. Hatinya ini justru jauh dari Tuhan. Tragis Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang dia ajarkan adalah perintah manusia. Motivasi hatinya ini yang harus diselesaikan atau dibereskan. Nah, ayat yang terakhir dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak berupah dari Bapamu di surga, dan seterusnya. Di sini berbicara hati Bapak Ibu. Mereka memberi ya, mereka beribadah ya, tetapi motivasi hatinya ini yang belum beres. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, hati ini kan tidak kelihatan motivasi seseorang. Nah, Tuhan itu sedang membereskan hati-hati yang nggak beres ini Bapak Ibu. Yang nggak tahu kalau hari ini ya. Tetapi yang jelas, Tuhan katakan kalau engkau memberi, jangan kelihatan, kalau memberi tangan kanan jangan lihat kiri. Itu kira-kira ya motivasi. Jadi bangsa itu tuh beribadah supaya dilihat orang. Motivasinya itu. Lah, motivasi itulah yang harus dibereskan Bapak Ibu. Motivasi yang benar itu yang harus dibereskan. Bukan ritualnya, agamanya, bukan kegiatannya agama yang dibereskan, tetapi motivasi hati itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Hati ini yang perlu dibereskan. Nah, makanya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri. Makanya kalau orang hatinya sombong, hatinya punya niat yang jahat, kemudian apalagi tidak mau dikasih tahu, itu sulit Bapak Ibu. Kalau orang kerasukan setan, yang dalam nama Yesus bisa keluar Bapak Ibu. Tapi kalau hati yang sombong, hati keras kepala, susah dikasih tahu, wah itu nggak bisa didoakan Bapak Ibu. Harus berjuang mendengar firman Tuhan supaya berubah. Betul Bapak Ibu. Orang yang susah diatur, orang yang keras kepala, mau menang sendiri, nggak bisa didoakan ditangkap dalam nama Yesus keluar, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kerasukan lebih mudah. Tetapi kalau orang yang seperti itu nggak mau mengalah dan sebagainya, atau orang itu kalau berbicara sering melukai orang lain, atau apalagi pemarah dan sebagainya, nggak bisa didoakan. Dia harus belajar Injil kebenaran itu yang akan menyelamatkan hidupnya. Kalau dia tidak belajar Injil, dia tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu pernah lihat orang yang sudah dari kecil sampai tua nggak berubah? Betul nggak? Sering ya kita lihat, udah tua kok kelakuannya kayak anak-anak gitu ya Bapak Ibu. Di jalan kalau diserempet orang, waduh marahnya minta ampun ya Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau di tempat kami setiap hari jemaat diajar untuk berdoa minimal 30 menit setiap pagi. Di situ ketika kita berdoa, kita akan terus diajar menyelidiki hati kita. Karena berdoa itu Bapak Ibu bukan hanya mengubah Tuhan seharusnya. Berdoa itu seharusnya mengubah kita.
Yang benar itu harus mengubah kita. Makanya ketika berdoa selidiki hati. Hari ini gimana ya Tuhan? Apakah perkataanku menyakiti orang lain? Apakah perkataanku benar terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang lain? Itu kita akan terus, ketika kita mempertanyakan itu, Roh Kudus akan berbicara. Oh ya, hari ini kamu nggak boleh begini. Nah, saya berubah dari situ, Bapak. Saya berubah di situ. Selain saya mendengar Injil, saya juga menyelidiki hati. Iya ya, apakah hari ini aku melakukan kesalahan ya? Oh, perkataanmu terhadap istrimu nggak pas. Nah, saya mulai berubah, Bapak. Nah, kalau kita tidak menyelidiki hati kita nggak berubah. Pasti nggak berubah. Saya jamin 100% saya udah alami. Tapi kalau kita terus belajar setiap hari berdoa, minimal 30 menit kita berdoa, minta Tuhan mengubah hidup kita, pasti Tuhan akan berbicara satu demi satu. Kau harus berubah dalam hal ini, kau harus berubah dalam hal ini, kau harus berubah dalam hal ini. Makanya Kristen kita akan terus mengalami pertumbuhan, kita akan tumbuh, Bapak. Kalau enggak, lewat, Bapak. Betul, lewat. Sudah kita mungkin misalnya ada orang tertentu sudah jarang beribadah, jarang baca firman, jarang mendengarkan firman, jarang berdoa, terus minta berubah, nggak bisa. Lah, padahal sebelum saya tutup ya, ketika kita menutup mata, inilah bekal kita Bapak Ibu untuk mempertanggungjawabkan kita kepada Tuhan. Maka semua, kalau kita bisa memahami hal itu Bapak Ibu, masalah terbesar pun jadi nggak berarti. Betul. Kalau kita sudah memikirkan kekekalan nanti, masalah sebesar apapun tidak berarti Bapak Ibu. Iya, satu saat aku tinggal, satu saat aku akan selesai juga. Jadi kecil Bapak Ibu. Masalah itu jadi kecil kalau kita sudah memikirkan kekekalan itu. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa, saya berharap kita menjadi Kristen yang high quality. Amin. Amin. Menjadi Kristen yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen yang terus berubah hidupnya, tidak sama dengan yang dahulu, dengan tahun-tahun yang dahulu. Kita terus bertumbuh dalam kekristenan kita. Saya rindu kita semua nanti saat pulang kita bertemu lagi dengan saudara-saudara di RT 2735 ya. Kita di surga ketemu lagi gitu ya. Jangan sampai, mana Pak Daniel? Oh, nggak ada. Jangan. Enggak, Pak Daniel pasti ada bersama saya. Dia udah siap sendiri. Iya. Karena apa ya, kalau kita nggak mikir itu, yang kita pikir hari ini terus stres loh Pak Ibu, nggak ada habisnya. Tapi kalau kita sudah berpikir kekekalan, suatu saat saya akan kembali. Kecil masalah. Bapak Ibu pasti akan apa ya? Akan mudah melewati. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya persilakan untuk